pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memulai bulan kemenangan, bulan kemerdekaan. Untuk kami di Indonesia, ini adalah hari yang luar biasa, bulan luar biasa, karena kami akan merayakan 17 Agustus nanti. Juga saya akan menyampaikan firman Tuhan saudara sekalian. Itu tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah hari ulang tahun negara kami Indonesia yang ke-77. Luar biasa. Mari kita memulai bulan ini dengan mendengarkan firman Tuhan, dan saya mengajak semua saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan memulai awal bulan Agustus ini. Untuk Indonesia, untuk kami Indonesia adalah awal bulan kemenangan, bulan kemerdekaan. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, buat hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, bahwa Tuhan Yesus sudah memberi kami kemerdekaan, kemenangan atas segala kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, saudara sekalian. Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat 31 sampai 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Ya, kita membaca ayat 35 saja. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Amin.
Saudara sekalian, mari kita terbuka mata. Maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan atau gereja. Tidak sama sekali ada hati dan pikiran seperti itu. Tetapi saya ingin menolong kita hari ini, mengingatkan kita konteks firman Tuhan ini. Di mana ini terjadi, saudara sekalian? Ayat 31 mengatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Di mana? Di rumah ibadat. 33, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Saudara pemirsa sekalian, seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisakah masuk akal di mana dalam rumah ibadat sedang disampaikan firman Tuhan oleh Yesus sendiri, langsung oleh Yesus sendiri, ada di sana orang kerasukan setan. Dengan kata lain, kalau dia kerasukan setan, setannya ikut masuk ke dalam rumah ibadat. Terus kalian, seandainya sudah ada di Batam, saya akan mengajar saudara-saudara sekalian. Nama kursus kami adalah SEM, School of the Evangelistic Ministry. Di sana kita belajar khusus, ada satu bagian kita belajar khusus tentang pelayanan pelepasan. Dan saudara sekalian, saudara percaya atau tidak, setiap kali saya menyampaikan ini, ada sesuatu yang terjadi di kelas itu. Ini bukan karena apa-apa, tapi ada yang masih belum dilepaskan secara tuntas. Dan orang ini tadi datang ke rumah ibadat atau sinagoga di Israel, itu namanya tempat ibadah mereka. Selain di pusatnya di Yerusalem itu bait suci, ada di tempat-tempat tertentu mereka buat bangunan seperti gereja sekarang, yaitu sinagoga. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua sekarang hari ini, ya, ada roh-roh yang ikut kita kalau kita memberi diri. Satu namanya roh Lucifer. Roh apa? Kesombongan, kebanggaan, harga diri yang tinggi. Kedua apa? Roh Mamon, dewa uang. Orang yang menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya, menggunakan kuasa gelap, menggunakan pelaris, menggunakan tumbal. Dengar baik apa yang saya katakan. Kemudian yang ketiga, roh Asmodeus, roh hawa nafsu, di mana itu bukan hanya kebutuhan fisik manusia, tetapi sudah merupakan roh hawa nafsu yang merasuk orang, roh persinahan merasuk orang. Ya. Oke, yang keempat itu roh apa? Roh Lewiatan, roh iri hati dan dengki, roh cemburu, tidak senang melihat orang berbahagia, tidak senang melihat orang berhasil. Yang kelima, roh Baalzebub, roh rakus, roh serakah. Tanah untuk 1 juta orang diambil 1 orang. Memang dia memperkerjakan 1000 orang. Yang kemana? Yang 999 orang. So lihat. Berikutnya, roh apa? Roh setan, roh kemarahan, roh sadis, roh emosional. Dan yang ketujuh ialah roh Belpegor. Roh Belpegor itu ialah roh di mana kita mengalami satu keadaan, suatu kondisi di mana kita itu menjadi orang yang malas, masih muda sudah malas bekerja. Kemudian apa lagi? Keras kepala, bebal, tidak mempan dinasihati. 7 roh. Kalau saya tanya, dari mana Pak tahu roh itu? Ingat, Lukas 8 ayat 2 mengatakan apa? Maria Magdalena dirasuk oleh 7 roh. Ini roh yang utama, dewa-dewa yang utama, saudara sekalian. Dan di sini orang ini dirasuk oleh setan dalam tempat ibadah.
Dan puji Tuhan, karena Yesus hadir di sana, ia menghardiknya, diam, keluar daripadanya, kata firman Tuhan. Dan kemudian dia membanting orang itu. Dengar pesan dari Tuhan, kalau sudah mau merdeka, kalau sudah mau dibebaskan, engkau akan dibanting oleh iblis. Ada serangan balik. Maka berlindunglah sekarang, saudara-saudara, pemirsa sekalian, jemaat sekalian, selalu berlindung di balik kuasa darah Yesus. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan bahwa kuasa darah anak domba itu tidak mempan ditembus oleh roh manapun juga. Paling dia bisa mengganggu engkau. Oleh sebab itu hari ini pesan firman Tuhan yang luar biasa ialah, mari kita benar-benar merdeka dari semua belenggu kuasa kegelapan, diikuti oleh roh jahat. Mari merdeka sekarang. Semua pemirsa mendengarkan firman Tuhan ini, mari datang kepada Yesus. Yesus yang memerdekakan engkau, Yesus yang membebaskan engkau secara rohani, secara fisik juga, secara keuangan juga, dalam rumah tanggamu. Tuhan berkuasa membebaskan engkau. Sepanjang bulan ini, mari kita ingat, hanya satu yang bisa membebaskan sampai tuntas, yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus. Darahnya tidak bisa ditembus oleh kuasa manapun juga. Berlindung setiap hari dalam kuasa darahnya, maka engkau akan mengalami kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami harus sungguh waspada, karena iblis bisa mengikuti kami sampai ke dalam gereja, dan kami harus benar-benar dilepaskan hari ini. Tuhan, gerakan seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya kalau merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya, segera pergi kepada hamba Tuhan untuk minta dilepaskan dari segala belenggu, dari ikatan kuasa gelap, juga kutuk dari kakek nenek ayah ibu kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.